Ada asana, tangan jali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Untuk ketua kelas, apakah semuanya sudah hadir? Sudah, Pak. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa. Untuk sebening, silahkan pimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak harap kalian semua sudah menyiapkan dan membaca materinya kemarin. Nah, untuk hari ini, apakah sudah siap untuk menerima pembelajaran? Baik, sudah siap, Pak. Wah, semangat sekali. Bapak apresiasi semangat kalian. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak harapkan setelah kita selesai nanti, semoga adik-adik semua paham mengenai bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat dan bagaimana langkah-langkahnya itu adik sudah bisa tahu sendiri. Nah, untuk awal-awal ini, Bapak akan ajak kalian semua untuk bermain bola voli. Hore! Nah, untuk sebening, silakan ambil bola volinya di dekat kantor guru olahraga ya. Baik, Pak. Segera saya ambilkan. Adakah yang mengetahui apa keterkaitan permainan tadi dengan pembelajaran yang akan kita lakukan? Mohon izin menjawab, Pak. Ya, sebening. Pada saat kita bermain bola voli tadi, saat mengoper bola itu, jalan bolanya membentuk lengkungan sehingga mirip dengan grafik fungsi kuadrat yang kita pelajari. Nah, jawaban bening sudah hampir benar. Jadi, ketika kita menyambungkan bolanya itu pada saat misalnya waktu servis, waktu saling mengoper itu bolanya itu akan membentuk sebuah lengkungan. Nah, lengkungan ini biasa kita sebut sebagai kurva parabola. Nah, kurva parabola inilah yang akan kita pelajari, yang akan kita gambarkan nanti. Bagaimana langkah-langkahnya itu kita akan bahas bersama. Nah, sebelum itu, apakah ada yang tahu bagaimana bentuk umum dari fungsi kuadrat? Saya, Pak. Ya, silakan. Bentuk umumnya yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Baik, jawabannya hampir benar lagi. Itu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 itu adalah persamaan kuadrat. Jadi kalau fungsi kuadrat itu seharusnya itu fx sama dengan x kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana fx itu adalah fungsi kuadrat, menyatakan fungsi kuadrat ke x. Jadi di sini berapapun x-nya nanti, di sini tinggal kita substitusikan aja. Nah, untuk persamaan kuadratnya ini dari sebening nih. Kenapa bisa persamaan kuadratnya itu sama dengan 0? Untuk sebening, Karena saat bola terjatuh ke tanah, pergerakan kurvanya berakhir, Pak. Sehingga bentuk persamaannya itu sama dengan 0. benar sekali jawaban dari sebening. Nah, ketika pergerakannya berakhir, maka fungsinya itu, fungsi fx-nya itu dia sama dengan 0. Maka bisa substitusikan di sini, jadinya ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Baik, selanjutnya, dalam menggambar grafik fungsi kuadrat itu ada beberapa langkah-langkah. Salah satunya itu menentukan akar-akar persamaan kuadratnya. Nah, dalam menentukan akar-akar di situ ada 3 cara. Ada yang masih ingat apa saja itu? Saya, Pak. Oke, silakan. Yang pertama memfaktorkan, yang kedua melengkapkan kuadrat, dan yang ketiga dengan rumus ABC. Bagus, Bapak harap anak-anak jangan lupakan hal yang seperti ini ya. Nah, anak-anak, dalam menggambar grafik fungsi kuadrat ini terlebih dahulu kita harus menentukan titik potongnya. Apakah itu titik potongnya itu terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Yang kedua, setelah kita menentukan titik potongnya, kita mencari diskriminannya. Nah, B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Yang ketiga, yaitu setelah kita menentukan diskriminannya, kita tentukan sumbu simetrinya. Perlu Anda ketahui, sumbu simetri itu adalah garis yang membagi dua kurva menjadi sama besar. Dan setelah kita menentukan sumbu simetrinya,
kita tentukan nilai maksimum atau minimumnya. Nah, dalam menentukan nilai maksimum atau minimumnya ini maksudnya adalah seperti yang kita bahas dalam bola voli tadi, di mana nilai maksimum atau minimum itu adalah puncak kurvanya, apakah dia puncak kurvanya itu ke atas atau ke bawah. Dan setelah kita menentukan nilai maksimum dan minimum, kita tentukan koordinat titik puncaknya. Nah, dalam menentukan koordinat titik puncak itu kan ada titik koordinat titik puncak itu kita anggap A, B, di mana A itu adalah nilai dari sumbu simetrinya, yang B-nya itu adalah nilai maksimum atau minimumnya yang akan kita hitung bersama. Dan setelah kita menentukan koordinat titik puncak, maka kita bisa menggambar grafik fungsi kuadratnya itu berdasarkan pertama titik potong terhadap sumbu X terhadap sumbu Y, karakteristik grafik berdasarkan diskriminannya, sumbu simetrinya, nilai maksimum dan minimum atau minimumnya, koordinat titik puncak, dan juga ya, kita bisa dapatkan grafik fungsi kuadratnya berdasarkan ke 5 langkah yang terakhir. Baik, Pak, apakah bisa dimengerti sebelumnya? Mengerti, Pak. Baik, untuk menjelaskan bagian per bagian ini, Bapak minta adik-adik semua, anak-anak semua, silakan membagi diri menjadi 5 kelompok. Nah, dari apa yang sudah kita bahas bersama tadi, adakah yang bisa menyimpulkannya? Saya, Pak. Oke, silakan. Dari hasil pembelajaran tadi dapat saya simpulkan bahwa dalam menggambar grafik fungsi kuadrat, langkah yang pertama yaitu menentukan nilai A, B, dan C, kemudian menentukan titik potong, nilai diskriminan, menentukan sumbu simetris, nilai maksimum atau minimum, dan menentukan kuadrat titik puncak. Maka grafik fungsinya bisa digambar. Bukan kuadrat titik puncak ya, tapi koordinat titik puncak. Nah, perlu sedikit Bapak tekankan lagi sekali, jawabannya bening sudah benar. Tambahan dari Bapak, agar lebih mudah dalam pengerjaannya, nanti setelah menentukan nilai diskriminan, langsung aja tentukan koordinat titik puncak, karena di sana sudah terdapat koordinat sumbu simetri dan juga nilai koordinat dari maksimum atau minimumnya. Jadi bisa dipahami ya, anak-anak? Baik, Pak. Ada yang lain? Bagaimana yang lain? Apa sudah dapat dipahami? Tidak, Pak. Sudah paham. Baik, karena semuanya sudah paham, selanjutnya kerjakan buku halaman kalian, buku paketnya halaman 100 bagian uraian. Latihan tersebut kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, Pak. Nah, sebelum pelajaran kita akhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kedua kelas, silakan pimpin doanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak.